Halo semuanya, kita lanjut lagi ya materi kita. Ini tentang cara menentukan bilox, oke, bilangan oksidasi. Ini untuk sekarang ini lagi pelajaran dari kelas 10 ya. Oke, tapi ini juga bukan untuk khusus 10 juga, di kelas 11, 12 itu juga dipelajarin. Jadi ini dasarnya gitu. Jadi teman-teman harus udah bisa belajar, harus bisa menentukan bilox dari kelas 10 kayak gitu. Oke. Ini review dikit, yaitu bagaimana cara menentukan biloxnya. Kenapa saya buat video ini? Karena banyak yang nanya, Kak, ini dikasih soal nih, cara menentukan biloxnya ini bagaimana? Kayak gini-gini ada. Oke, kalau teman-teman perhatikan, itu kalau misalnya teman-teman lihat playlist, di situ udah banyak gitu cara-cara menentukan biloxnya. Ini untuk latihan soal aja ya. Oke, ini untuk review dikit tentang materinya atau tentang konsep menentukan bilox itu sendiri. Yang pertama nih, teman-teman harus ingat yang konsep pertama ya, yaitu jika dia adalah senyawa, oke, berarti jumlah total bilox dari unsur-unsur yang berikatan itu jumlahnya sama dengan 0. Oke, contoh NaCl gitu. Jadi jumlah biloxnya Na dengan Cl ini kalau dijumlahkan nilainya sama dengan 0. Oke, ini yang pertama. Teman-teman harus ingat nih konsep yang pertama. Yang kedua, oke, ini kalau senyawa ya. Kalau dia dalam bentuk ion, oke, contoh ionnya misalnya Na+, kayak gitu ya, berarti ini ion tunggal. Berarti jumlah biloxnya itu sama dengan jumlah muatannya. Oke, berarti di sini biloxnya Na itu sama dengan +1, gitu. Sama halnya kalau dia muatannya negatif, nih Cl-, berarti ini muatannya, tadi kan biloxnya sama dengan muatannya, berarti ini biloxnya itu sama dengan -1. Oke, ini kalau dia ion tunggal. Tetapi kalau misalnya adalah ion poliatom, contohnya misal SO42-, berarti ini kan gabungan dari dua unsur ya. Berarti kalau seperti ini sama dengan hal yang ini, berarti jumlah total bilox S dan O itu kalau kita jumlahkan nilainya adalah sama dengan -2. Kayak gitu ya. Jadi kalau dia dalam bentuk ion, jumlah muatannya itu ditotalkan sama dengan jumlah muatannya. Tetapi kalau dia senyawa, kalau dijumlahkan total bilangan bilox dari unsur-unsurnya itu sama dengan 0. Oke, bisa ya. Terus yang ketiga, ini yang udah pasti. Golongan 1. Oke, jadi semua unsur yang golongan 1 ini memiliki biloxnya +1. Oke, teman-teman ingat lagi ya, apa aja unsur dalam golongan 1, ya kan? Hari libur, nanti kita rebus kacang Prancis. Oke, jadi semua ini biloxnya adalah +1. Ini udah pasti, jadi nggak pernah ini biloxnya itu berubah, selalu +1. Oke, terus selanjutnya golongan 2. Golongan 2 juga sama, apa aja unsurnya? Yaitu besok, minggu, cari Sri, bawa rambutan. Oke, jadi semua golongan 2 itu muatannya adalah +2. Oke, ada tambahan lagi, ini udah pasti ya. Yang udah pasti yaitu golongan 7, yaitu F. Ini yang keempat ya. Kalau F, unsur F itu biloxnya sama dengan -1. Jadi nggak pernah berubah. Jadi biloxnya sama dengan -1. Kecuali nanti kalau misalnya bilox yang lainnya, kalau F itu udah pasti. Yang golongan 7 lainnya seperti klor, brom, iodin itu dia bisa lebih dari satu biloxnya. Oke, bisa -1, +1, +2, +3 kayak gitu. Oke, jadi ini yang pastinya. Oke, lanjutnya nih. Ini pada umumnya ya, teman-teman ingat. Ini pada umumnya. Pada umumnya, biloxnya oksigen itu sama dengan -2. Oke, ingat ya, ini pada umumnya. Jadi pada umumnya nilainya -2. Jadi dia bisa juga nilai oksigen ini, biloxnya ya, itu bisa -1, bisa juga biloxnya itu sama dengan -1/2. Kayak gitu. Oke, terus apalagi ya? Jadi ini udah pastinya, cuma ini doang sih kalau ketentuan kalau udah pasti ya. Terus kalau misalnya, teman-teman ada ketemu unsur ini NaH, ya kan? Oh iya, kita buat dulu nomor 7. H itu, ini ingat ya, ini pada umumnya. Oke, sama dengan oksigen. Oksigen itu ini ingat ya pada umumnya, jadi nggak pasti. Jadi pada umumnya nilai bilox O-nya itu sama dengan -2.
Sedangkan kalau atom H itu pada umumnya biloxnya adalah plus 1. Oke, tetapi dia bisa juga jadi min setengah. Contohnya di sini. Na itu kan pasti ya, pasti nilainya adalah plus 1. Berarti ingat ini adalah senyawa, berarti jumlah total bilox nanti itu adalah 0. Ya kan? Berarti ini Na-nya plus 1, berarti hanya jadi min 1. Ah, ini dia. Berarti di sini biloxnya atom H-nya itu sama dengan min 1. Oke, jadi ingat pada umumnya plus 1, tetapi dia bisa jadi min 1. Tergantung dia berikatan dengan siapa. Oke, jadi ini adalah konsepnya. Jadi supaya teman-teman bisa lebih mudah menentukan bilox, ingat ini pada umumnya. Oke, bisa ya. Dan bisa lagi nih, kalau misalkan teman-teman udah bisa mengionkan ya senyawa, itu lebih gampang teman-teman menentukan biloxnya. Oke, contoh nih, ini kan NaCl. NaCl kan bisa diionin ya. Jadi NaCl ini kalau kita ionin kan menjadi Na plus ditambah Cl min. Kayak gitu. Ingat kalau dia dalam bentuk ion, biloxnya adalah muatannya. Berarti ini plus 1, berarti ini min 1. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nambah-nambahin lagi seperti ini. Gitu. Oke, langsung kita ke contohnya ya, supaya teman-teman bisa nih lebih lancar lagi bisa nentuinnya gimana. Oke, yang soal yang pertama, ini dia yang saya maksud tadi. Ini kan dalam bentuk senyawa ya. Kalau ini dalam bentuk senyawa, berarti jumlah total biloxnya ini sama dengan 0. Oke. Oh ya, sorry, saya belum buat garis bawah ya. Oke, wait. Ini V, ini V, ini V, ini V, ini V, ini Cl, ini Mn, Mn, Cr, ini Fe, ini Mn, Cr, Sb, Cr. Oke, ini yang ditentukan ya. Jadi ini adalah senyawa, berarti jumlah total biloxnya itu adalah 0. Oke, ini teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman udah biasa nih lihat rumus kimianya, saya yakin teman-teman pasti bisa. NH4 itu kan ion ya. Oke, berarti teman-teman ingat, kalau dia diionkan, itu nanti akan terbentuknya adalah 2 ion, yaitu plus sama min. Oke, jadi NH4 ini, itu kan NH4 plus. Ya kan? Berarti VO2 ini sisanya. Kayak gitu. Berarti ini VO2 min. Karena ini plus 1, ini min 1, berarti kalau jumlahin totalnya sama dengan 0. Ya kan? Yang ditanya adalah V, berarti fokus kita sekarang cuma di sini aja. Kita nggak perlu hitung ini lagi. Oke, jadi ini kan VO2 berarti dia bermuatan bentuk ion. Berarti jumlah bilox V dengan O kalau dijumlahkan itu sama dengan min 1. Oke, kita buat di sini. Berarti biloxnya V, oke, ditambah. Ingat, ini V-nya ada 1, O-nya ada 2. Berarti 2 dikali biloxnya O sama dengan jumlahnya min 1. Oke, yang ditanyakan biloxnya V. V, O itu kan ingat tadi pada umumnya min 2 ya. Berarti ditambah 2 dikali min 2. Berarti min 1. Berarti V, ini kan ditambahin berarti tambah min 2 kali 2 berarti min 4 sama dengan min 1. Berarti V sama dengan ini pindah ruas aja. Min 1 ini pindah ruas ke sini berarti jadi plus, ya kan? Berarti jadinya bukan min, plus 3. Kayak gitu. Kan gampang kan? Kalau misalnya teman-teman bisa mengionkan. Tapi kalau misalnya teman-teman buat satu-satu perhitungannya nanti agak teman-teman bisa ragu. Gitu. Oke, kita kasih contoh deh. Sama nggak hasilnya nih? Ini kan NH4 VO2. Yang ditanya V, ya kan? Berarti ini jumlah totalnya nanti sama dengan 0. Oksigen di sini ada 2. Ingat, satunya tadi min 2. Berarti ini kita buat di atas ya. Ini min 4. Ditanya V, H itu dia plus 1 pada umumnya. Berarti ini plus 4. Ya kan? Oke, teman-teman ingat nih. N itu kan grup 5 ya. Jadi kalau dia grup 5 atau golongan 5, berarti dia akan membentuk ion N3-. Ya kan? Berarti ini min 3. Berapa V-nya? Oke, ini plus 4 ke min 4 sama dengan 0. Ya kan? Supaya 0 berarti V-nya harus plus 3. Kayak gitu. Tapi ini teman-teman ragunya nanti di sini. N itu dia nilai biloxnya tidak selalu min 3. Oke, jadi bervariasi. Jadi teman-teman ingat aturan yang tadi aja, lebih gampangnya bagaimana. Oke, terserah teman-teman semuanya. Jadi hasilnya tetap sama ya, biloxnya dari V itu adalah plus 3. Oke, jadi kita hitungnya untuk satu atomnya. Oke, ini kita hapus supaya teman-teman bisa lebih, ini kita bisa ada space-nya ya. Oke, selanjutnya yang ini.
Ini kalau misalnya kita ionin bisa nggak? Bisa. K kan golongan pertama ya, berarti dia plus 1. Di sini ada 4 ionnya, berarti dikalikan ke depan, berarti ini 4K plus ditambah. Sisanya berarti VCN 6 ya. Berarti V ini dalam kurung, CN ini 6 kali. Berapa muatannya? Ini kan berarti muatannya 4 dikali plus, plus berarti plus 4. Supaya hasilnya 0, berarti ini min 4. Oke, yang ditanya adalah V, berarti fokus kita sekarang ke sini. Jadi yang K ini kita nggak hiraukan lagi. Dengan cara yang sama, berarti jumlah total biloxnya adalah min 4. Oke, berarti biloxnya V-nya di sini ada 1 ditambah, di sini CN-nya ada 6. Oke, teman-teman ingat nggak CN itu apa? Ah, good. CN itu adalah ion cyanida. Oke, jadi ion cyanida itu dia biloxnya sama dengan min 1. Oke, di sini ada 6, berarti min 6 sama dengan min 4. Oke, V sama dengan, ingat pindah ruas ya. Min 4 ini pindah ruas menjadi positif 6, berarti min 4 ditambah 6 sama dengan 2. Oke, plus 2. Oke, bisa ya. Yang tadi plus 3, ini plus 2. Oke, next lagi untuk ini. Ini bisa nggak dionin lagi? Bisa. Oke. SO4 teman-teman ingat apa? Oke, good. SO4 itu adalah ion sulfat. SO4 berapa min? 2 min. Berarti kalau misalnya nih, SO4-nya kan 2 min. Berarti V-nya berapa? 2 plus. Ya kan, karena 2 plus ditambah 2 min sama dengan 0. Ingat, ini senyawa. Oke, berarti udah ketemu. Biloxnya V-nya adalah 2 plus. Oke, next lagi. Ini tadi SO4-nya berarti 2 min ya. Berarti ini VO ditambah SO4 2 min. Berarti ini 2 min, ini jadinya 2 plus. Iya kan? Kita mau cari V-nya. Berarti kita buat dengan hal yang sama. Berarti biloxnya V ditambah biloxnya O itu min 2 ya. Sama dengan plus 2. Oke, sesuai dengan jumlah muatannya ya. Berarti V sama dengan, ingat pindah ruas. Ini 2, ini min kan jadi pindah ruas positif ya. Jadi 2 sama dengan plus 4. Oke, bisa? Oke, next lagi. Kalau VCl3, ini tinggal dionin aja. V kita nggak tahu buat muatannya berapa. Oke, nanti dulu. Nih, 3-nya kan ada banyak 3 nih. Ada 3 Cl. Ingat, Cl itu golongan berapa? Cl itu golongan, oke, good. Golongan 7. Berarti dia min. Berarti ini 3 Cl min. Ini berarti muatannya 3 min. Supaya dia 0, berarti ini 3 plus. Udah ketemu V-nya 3 plus. Selesai. Oke, good. And then yang ini. KClO3. Ini juga bisa diionin. Ingat K itu adalah golongan 1, berarti K plus ditambah. Sisanya itu berarti minnya. Berarti ClO2 min. Oke, karena ini kan plus, ini min. Oke, sekarang kita cari di ClO2 min. Ingat, ini adalah ion, berarti jumlah biloxnya sama dengan min 1. Ya kan? Berarti biloxnya Cl ditambah, di sini atom O-nya ada 2. Untuk satunya kan dia min 2 ya. Berarti dikali 2 berarti min 4 sama dengan hasilnya min 1. Berarti Cl sama dengan min 1, ini pindah ruas ke belakang menjadi positif, tambah 4, berarti sama dengan plus 3. Oke, ini tadi yang saya maksud. Jadi golongan 7, Cl, itu dia nggak selalu min 1. Jadi bisa plus 3, bisa min 3, gitu. Jadi dia banyak. Jadi yang pasti itu kalau untuk golongan 7, cuma fluorin aja, cuma fluor. Oke, next nih. MnO2. Berarti ini karena unsurnya dikit ya. Ingat dia MnO2 berarti jumlah biloxnya itu sama dengan 0. Oke kan? Ingat pada umumnya oksigen itu nilainya min 2. Karena, oke gitu deh. Ini nilainya kitanya Mn ya. Di sini ada 2 oksigennya, untuk satunya itu min 2, berarti dikali 2 berarti jadinya min 4 ya kan? Ini adalah senyawa, berarti jumlah total biloxnya itu sama dengan 0. Oke, pindah ruas berarti Mn sama dengan 0 ditambah 4, ya kan? Berarti bilox Mn-nya di sini adalah plus 4. Gampang. Terus ini Mn4+. Oke, ini udah selesai karena dia dalam bentuk ion, berarti biloxnya sama dengan plus 4. Oke, bisa ya? Next lagi, CrO4 min. Oke, ini adalah dalam bentuk ion. Berarti jumlah bilox Cr dan O sama dengan min 4. Oke, kita cari Cr-nya, berarti ditambah. Di sini ada 4 bilox O-nya, berarti untuk satunya dia min 2 ya. Berarti ada 4, berarti min 8.
sama dengan min 1. Oke, pindah ruas berarti CR sama dengan ini min 1. Ini min kalau pindah ruas menjadi positif ya, positif 8 berarti sama dengan plus 7. Oke, bisa ya? Next lagi, ini dalam bentuk ion. Oke, berarti nanti jumlah biloxnya adalah min 3 ya. Di sini Fe-nya ada 1, Fe yang ditanya. Ingat tadi Cn berapa? Cn min 1 ya, cyanida. Di sini ada 6, berarti dikali jadinya min 6 sama dengan, ingat ini muatannya ya, sesuai dengan jumlah muatannya berarti min 3. Berarti Fe sama dengan min 3. Ini min 6-nya pindah ruas ke kanan menjadi plus ya, berarti plus 6. Jadi min 3 tambah plus 6 sama dengan plus 3. Oke, bisa ya? Next lagi, ini juga dalam bentuk ion, berarti jumlah total biloxnya sama dengan sesuai dengan muatannya, min 1. Jadi Mn yang ditanya, di sini Mn-nya ada 1 ya. O-nya di sini ada 4. Untuk satunya dia min 2, berarti ini min 8. Berarti sama dengan min 1. Oke, jadi Mn sama dengan min 1. Ini 8-nya, min 8-nya pindah ruas menjadi positif 8. Berarti hasilnya sama dengan plus 7. Oke, next nih yang CR yang ditanya. Ingat ya, di sini CR-nya ada 2. Berarti ini 2 CR, biloxnya ditambah. Di sini ada 7 O-nya. 7 untuk satunya dia min 2 ya. Berarti min 14 sama dengan total biloxnya. Karena ini adalah ion, berarti sejumlah dengan ionnya. Berarti ini min 2. Oke, berarti CR, ini 2 ya. 2 CR sama dengan min 2. Ini minnya pindah ruas jadi positif, berarti 14. Oke, berarti 2 CR sama dengan min 12 ditambah 14 berarti positif 12 ya. Oke, ingat kita cari bilox untuk satu atom. Berarti ini untuk 2 CR dia 12, berarti untuk satunya tinggal dibagi 2 aja ya. Berarti ini plus 6. Oke, next lagi. Ini juga masih dalam bentuk ion. Oh iya, ini udah sama ya. Ini kita nggak usah kerjain. Ini sama, yang 12-14. Berarti ini soal yang terakhir ya. Ditanya adalah Sb, stibbium atau antimon. Berarti ini dalam bentuk ion, berarti jumlah biloxnya sama dengan min 3 ya. Berarti di sini Sb-nya ada 1, ditambah oksigennya ada 4, untuk satunya dia min 2. Berarti ini min 8 sama dengan min 3. Oke, kita pindah ruas, ini Sb sama dengan min 3. Ini min 8 pindah ruas jadinya positif 8. Berarti Sb-nya sama dengan min 3 ditambah 8, berarti plus 5. Oke, bisa ya? Saya kira sih ini teman-teman kalau misalnya perhatikan jelas-jelas memperhatikannya, benar-benar perhatikannya, saya yakin teman-teman pasti bisa mengerjakan yang namanya bilox. Dan ingat lagi tentunya kalau teman-teman udah biasa nih tahu sistem periodik berapa ini, di mana posisinya, di golongan berapa, itu semakin lebih lebih memudahkan teman-teman. Sama nih kalau teman-teman ingat lagi yang tata nama ion poliatom, gimana bentuknya, min berapa, kayak gitu. Lebih gampang lagi untuk mengionkannya. Oke, saya rasa demikian dulu untuk pembahasan soal-soal menentukan biloxnya. Saya harap semua teman-teman bisa mengerti ya. Dan kalau misalnya masih banyak lagi nih, perlu banyak latihan, cek aja di playlist, yaitu cek yang bilangan oksidasinya biloxnya. Oke, demikian dulu. Saya minta tolong please subscribe dan share supaya dimanapun kita berada, oke, kita bisa belajar. Oke, demikian dulu. Terima kasih.